Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan membahas mengenai soal pretest PPG Pedagogik full pembahasan part 2. Selamat belajar dan salam sukses bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru mata pelajaran ekonomi SMA dalam menetapkan materi pelajaran ekonomi KD 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 1. Harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Harus serasi dengan urutan tujuan pembelajaran. 3. Hendaknya memperhatikan kesinambungan atau kontinuitas. 4. Disusun dari yang kompleks menuju yang sederhana. 5. Dibuat sesuai keinginan dan kemampuan guru mata pelajaran. Manakah pernyataan 1 sampai dengan 5 yang harus diperhatikan guru dalam menetapkan materi pelajaran? A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 4, 5, 1. Atau E. 5, 1, 2. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, 3. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran seperti yang dinyatakan oleh Sujana dalam Sutekno 2009 halaman 37 bahwa materi pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Materi pelajaran yang ditulis dalam perencanaan pembelajaran terbatas pada konsep saja atau berbentuk garis besar, bahkan tidak pula diuraikan terinci. Menetapkan materi pelajaran harus serasi dengan urutan tujuan. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran ekonomi, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Signifikan, C. Kebermanfaatan, D. Layak dipelajari, atau E. Menarik minat. Jawaban yang tepat adalah A. Sahih. Sahih atau valid artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Pola pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA
dengan susunan materi mulai dari yang sederhana menuju pada yang kompleks, merupakan pola pengembangan A. Kronologis, B. Kausal, C. Logis, D. Psikologis, atau E. Spiral. Jawaban yang tepat adalah C. Logis. Pola logis adalah pola pengembangan materi pembelajaran di mana susunan materi dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu, baru kemudian beranjak pada bagian yang kompleks, sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Cara penyampaian materi pada siswa yang duduk di jenjang pendidikan dasar dan siswa yang duduk di pendidikan menengah tentu saja berbeda. Oleh karenanya, dalam penyampaian materi hendaknya dikemas dengan pengalaman siswa. Hal ini sesuai dengan kriteria pengemasan materi, yaitu A. Novelty, B. Clarity, C. Konflik, D. Humor, atau E. Proximity. Jawaban yang tepat adalah E. Proximity. Proximity artinya pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Beberapa hal yang ada dalam setiap proses pembelajaran dan harus bisa diterima oleh guru adalah 1. Karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda. 2. Sarana belajar yang ada. 3. Gaya belajar siswa. 4. Target dari pimpinan kepala sekolah. 5. Tuntutan dari orang tua siswa. Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 2, 5, D. 2, 3, 4, atau E. 2, 3, 5. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, 3. Hal pokok yang mendasari pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah kesesuaian metode yang dipilih dengan tujuan pembelajaran, karakter dari materi, sarana belajar, dan juga gaya belajar siswa. Proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka merupakan metode A. Ceramah, B. Diskusi, C. Demonstrasi, D. Resitasi, E. Tanya jawab.
Jawaban yang tepat adalah B. Diskusi. Metode diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa berbicara, saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah, di mana setiap anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian problem dari segala segi dan kemungkinan yang ada. Metode ini melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan berargumentasi untuk mempertahankan pendapatnya. 1. Menemukan sumber bahan pelajaran sesuai dengan perkembangan masyarakat. 2. Dilaksanakan di luar kelas atau sekolahan. 3. Memiliki perencanaan aktivitas. 4. Aspek pembelajaran merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran berbasis kontekstual. Berdasarkan ciri-ciri di atas, termasuk dalam metode A. Pembelajaran di luar kelas. B. Pembelajaran langsung. C. Metode talking stick. D. Metode simulasi atau E. Metode brainstorming. Jawaban yang tepat adalah A. Pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran outdoor hampir identik dengan pembelajaran karya wisata. Artinya, aktivitas belajar siswa dibawa keluar kelas. Pembelajaran ini harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis dan sistemik. Sering dalam implementasi outdoor, siswa tidak memiliki panduan belajar, sehingga esensi kegiatan tersebut kurang dirasakan manfaatnya. Pembelajaran outdoor selain untuk peningkatan kemampuan juga lebih bersifat untuk peningkatan aspek-aspek psikologi siswa, seperti rasa senang dan rasa kebersamaan yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Karakteristik dari pembelajaran outdoor yaitu menemukan sumber bahan pelajaran sesuai dengan perkembangan masyarakat, dilaksanakan di luar kelas atau sekolahan, memiliki perencanaan, aktivitas siswa lebih muncul daripada guru. Aspek pembelajaran merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran berbasis kontekstual. Segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu penyampaian materi mata pelajaran ekonomi SMA kelas 12 KD 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan adalah pengertian dari A. Sumber belajar. B. Media pembelajaran. C. Rujukan pembelajaran. D. Fasilitas belajar atau E. Dukungan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Media pembelajaran.
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu dalam menyampaikan materi atau informasi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi agar efektif dan efisien. Media pembelajaran memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: fiksatif, manipulatif, distributif, canggih, sederhana. Seorang guru ekonomi SMA dalam memilih media harus memperhatikan karakteristik yang A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 3, 5, atau E. 2, 3, 5. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, 3. Informasi yang didapat dari soal itu adalah karakteristik media pembelajaran. Yang ditanyakan adalah menemukan karakteristik media pembelajaran. Kunci pengerjaan soal ini adalah memilih jawaban yang benar. Ciri media pembelajaran menurut Girlets dan Ellie mengemukakan 3 ciri-ciri media yang merupakan alasan mengapa media digunakan, yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Ibu Amarilis, seorang guru ekonomi di SMA Negeri Kota Bagus, sangat bersemangat mengajar. Pembelajaran yang ia lakukan selalu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi sesuai materi pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media menurut Kemp dan Dayton. 1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak. 5. Membutuhkan biaya besar dan waktu lebih banyak. Manakah pernyataan tersebut yang merupakan manfaat khusus media? A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 4, 5, 1. Atau E. 1, 5, 2. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, 3. Combe dan Dayton mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik,
proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, hasil memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, serta merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.